Shalom buat kita semuanya. Shalom. Horas. Mau lihat ya? Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yang diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 hingga sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyinya. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan impuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Itu topik minggu ya. Siapa kita di sini yang sudah punya ada kekasihnya? Udah ada, enggak ada? Mana mungkin enggak ada pacarnya di sini kan? Ada? Sudah punya pacar? Belum? Enggak mungkin. Nah, siapa di sini yang sudah bercinta? Belum ada? Jujur aja lah kita ini ya kan? Enggak mungkin kita ini. Siapa yang sudah pacar di sini? Coba. Malu. Kenapa malu? Terima kasih kalau kayak gitu ya. Tapi kita ingat, sakit bercinta lebih sakit tidak mengenal. Panjangkanlah dulu. Berarti udah pernah bercinta kan? Dari mana datangnya cinta? Dari mana? Dari mata turun ke hati. Itulah. Kalau kau cinta sama siapa, terbatas itu kasihmu, terbatas kan? Kalau kita sama kita mengasihi terbatas. Habis cinta, habis kasih, iya kan? Itu pun kalau jumpa nggak ditegur lagi itu kan? Apalagi diputuskan. Ya. Sedih kita diputuskan pacar? Sedih. Sedih kita diputuskan. Kok bingung aku dilihat? Iya. Sedih. Bila kau diputuskan pacarmu, bagaimana perasaanmu? Golak pertibo ni berkuate. You know? Bila kita diputuskan pacar, kita merasa sedih. Mau ke sejak pikir yang di sana, batu berpikir itu gini-gini terus yang di Lagu Boti itu kan? Pernah kau ke Lagu Boti? Ada simpang apa itu dibuat di situ batu berpikir, patung, ya kan?
Terus kayak gini dia pikirannya itu. Satu. Yang kedua, apabila kita putus hubungan bisa stres, kan? Banyak kayak gitu sekarang. Gara-gara diputuskan pacarnya dia stres. Dia naik trotoar melompat katanya ke batas ke bawah. Kenapa kau masuk manja itu? Aku diputuskan pacarku katanya. Jika kita diputuskan, boleh kita menjadi bukan hanya cinta putus, putus asa lagi. Iya kan? Banyak kayak gitu. Mungkin gara-gara sedikit. Apabila kita diputuskan bisa menangis. Nangis kau di kamarmu itu. Datang pun kawanmu, enggak peduli, tutup pintu, terus nangis di kamar. Besoknya matanya udah bengkak. Datang kawannya, itu kenapa kau bengkak? Nah, matamu itu enggak apa-apa itu, katanya kan. Ya jujur dulu kau, kenapa itu? Enggak apa-apa itu. Padahal nangis-nangis aja dia berpikir kepada pacarnya itu, yang diputuskannya itu. Kenapa diputuskan? Dia berpikir, apa ada kesalahanku kepada dia, atau memang dia yang salah? Mungkin kita bertanya-tanya, apa kesalahanku? Terus tenang, apa salahku sama kau bang, apa sama aku sama kau deh, katanya kan? Dipikir-pikirnya kesalahannya, enggak ada. Tidak ada katanya kan? Apabila kita melihat seorang perempuan atau laki-laki menangis, anak muda, bagaimana perasaanmu? Kalau menangis, kau lihat anak muda, kalau kau perempuan, kalau lihat kan perempuan, kalau kau anak muda, di kosmu kau lihat di situ, ada seorang menangis di situ, kau lihat, bagaimana perasaan kita? Apa yang kita sebutkan? Apa yang pertama kita sebutkan? Atau kita biarkan kayak gitu? Gak mungkin ya. Kalau kita udah bareng satu kos, gak mungkin kita biarkan. Kalau ada sudah nangis di situ, berarti tentu ada kejadian sama dia. Tentu ada problem sama dia. Tentu ada suatu masalah yang bisa menimbulkan suatu penderitaan di dalam hidupnya. Masalah yang dihadapi yang bisa menimbulkan suatu penderitaan di dalam hidupnya, makanya dia menangis. Alasannya mungkin si Kristus saya belum siap udah lama-lama. Dosen pembimbing saya tidak pernah saya jumpai. Dan lagi pula uang kuliah saya makan. Enggak boleh maju. Dan kemudian dosen pembimbing saya lawan. Sungguh berat. Dan itu suatu masalah itu yang bisa suatu penderitaan di dalam hidupmu, akhirnya bisa kita menjadi suatu putus asa dan stres di dalam hidup kita. Akibat itu kan banyak masalah-masalah yang menimbulkan menjadi penderitaan di dalam hidup kita. Banyak masalah-masalah yang kita hadapi, kerikil-kerikil yang kita hadapi, yang bisa menimbulkan suatu penderitaan di dalam hidup kita. Penderitaan itu timbul dari suatu masalah yang kita hadapi. Bisa. Penderitaan itu bisa datang yang kita hadapi. Penderitaan itu bisa karena ulah kita bisa datang. Penderitaan itu yang kita alami.
Saudaraku yang kekasih, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Sungguh baik Dia, sungguh baik. Berarti kasih Tuhan itu tetap mengalir seperti sungai. Kasih Tuhan itu tidak akan terputus-putus. Kasih Tuhan itu tidak berpilih siapapun orangnya. Kasih Tuhan itu adalah bagi orang yang datang kepadanya. Apabila kita menghadapi suatu penderitaan di dalam hidup kita, maka Amang bilang tadi kita bisa menjadi stres. Kita menjadi putus asa akibat masalah yang kita berbuat, ya kan? Dan bisa juga yang datang, ya, yang datang. Jadi makanya Amang bilang tadi siang di sini, nangis itu dua jenis. Menangis secara positif, menangis secara negatif, berpandangan dengan negatif dan positif, ya. Belum anak kau membunuh, tangis mau sol-soli diriku, ya kan? Sol-soli diriku. Tapi apabila datang kepada kita penderitaan, satu contoh lama udah penyakit, atau adalah suatu masalah yang bilang tadi, mungkin kita bertanya-tanya dalam hidup kita, apa salahku? Bagaimana kau Tuhan? Kemana kau Tuhan? Kau tidak adil Tuhan, ya kan? Mungkin kita ada kayak gitu, secara negatif kita berpikir, ya. Padahal kita tidak tahu. Kadang Tuhan itu bisa memberikan kepada kita penderitaan, ya. Tetapi penderitaan itu adalah suatu untuk membuat kita menguduskan dan untuk menguji dan untuk membuat diri kita membersihkan. Itu makanya jangan kita stres. Allah bisa, kasih Allah tidak berkesudahan, ya. Bukan itu yang paling berharga di hadapan Tuhan. Yang paling berharga di hadapan Tuhan apabila kita menghadapi suatu problema, suatu penderitaan yang kita alami, kita merendahkan diri dan mengaku dan meminta pertolongan ke hadapan Tuhan, ya, itunya. Jangan kita bilang Tuhan tidak adil. Adilnya Tuhan itu. Pernah ada cerita kayak gini. Satu orang pergi ke kebun. Di kebun itu ada tanaman-tanaman. Tanaman yang satu tinggi, besar batangnya, tapi buahnya kecil. Tanaman satu lagi, batangnya kecil, tapi buahnya besar. Datang dia menyatakan, tidak adil Tuhan ini. Dia berpikir, kenapa dia menyebutkan tidak adil? Kenapa ini satu tanaman yang besar, yang tinggi, batangnya tinggi, tetapi buahnya kecil. Pada ini tanaman yang kecil, tapi buahnya besar. Seperti semangka kan? Tanaman kecil tapi buahnya besar. Tanaman yang tinggi kan?
Ada itu kalau di kampung kami hariara namanya. Buahnya kecil. Tapi dia capek berpikir-pikir. Dipikirinya kenapa? Enggak adil Tuhan ini, enggak adil Tuhan ini. Lalu capek dia ngantuklah di bawah pohon itu. Sesudah ngantuk di bawah pohon itu, jatuhlah buah pohon yang besar itu. Kena ke hidungnya. Lalu dia sadar dia. Kalau sudah besar tadi buahnya ini udah mati aku. Berarti kau adil Tuhan. Walaupun ini tanaman besar tapi buahnya kecil, ini tanaman kecil buahnya besar tapi adilnya kau Tuhan, katanya. Memang kan kalau buahnya tadi seperti buah semangka itu jatuh dari sana dari atas kepada hidungnya itu udah merlet-les satenangi amar dus bingung dengan dong beteri debi ete. Jadi adil Tuhan. Ya, adil Tuhan itu. Saudaraku, murka Tuhan berlangsung hanya untuk sesaat. Tetapi kasih setianya yang besar tidak pernah berakhir. Maksud saya di situ, murka Tuhan berlangsung hanya untuk sesaat. Tetapi kasih setianya besar tidak pernah berakhir. Itu satu cobaan. Bukan selama-lamanya. Datang pun satu cobaan, satu penderitaan pada kita dalam hidup kita. Itu hanya sesaat. Hanya untuk menguji dan mencoba hidup kita. Tetapi kasih setia Tuhan tidak berakhir. Tidak berakhir kasih setia Tuhan itu. Buktinya kita lihat bangsa Israel yang keluar dari pembuangan Babel, mereka jalan kaki selama 40 tahun. Ya. Jalan gunung terus, tidak ada mobil seperti sekarang ini. Selama perjalanan, sebenarnya kalau melihat daripada grafiknya dari sini ke sana bisanya 1 minggu. Tetapi kok dibuat Tuhan raung dari sana sampai ke sana begitu sampai 40 tahun. Satu menguji Tuhan di situ. Mereka bersungut-sungut kepada pemimpinnya itu. Kenapa kau bawa kami di sini? Kami waktu di sana senang-senangnya kami makan-makan. Kami di sini enggak ada air pun, makanan pun tak ada. Lalu berdoa Musa. Diberikan makanan, manna dan minuman. Ya. Tetap kasihnya itu tidak berkesudahan. Kita lihat Yusuf yang dijual oleh kakak abangnya ke Raja Potifar, yang dianggap sudah meninggal mati, tetapi kasih Tuhan kepada Yusuf selamat dia dan menjadi raja. Ya kan? Begitu juga kepada Ayub. Satu penderitaan yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh Ayub di dalam hidupnya. Bahkan sampai istrinya menyatakan tinggalkan Tuhan. Di balik penderitaan yang dihadapi Ayub, dia mendapat kebaikan. Kasih Tuhan itu berkelimpahan terus bagi dia. Tidak terputus. Walaupun datang itu dibuat sama kita, ya contohnya sakit, jangan terus menderita. Ya. Walaupun kita nanti ada masalah sedikit, jangan terus putus asa. Walaupun kita ada tantangan yang kita hadapi, jangan terus meninggalkan Tuhan. Di situ pun nanti tetap kita ditemani, kasihnya tetap kepada kita. 2 tahun yang lewat kita menghadapi satu masalah besar di tengah-tengah negara kita, yaitu COVID-19. Kita hidup sampai sekarang. Kasih Tuhan
kasih setia Tuhan itu kepada kita. Yang kedua kita lihat ya saudaraku, Tuhan itu baik dan tidak pernah damai marah. Dan dia menantikan orang yang datang dengan rendah hati. Tuhan itu baik. Itu tadi disebutkan di sini pengharapan daripada Yeremia. Tuhan itu baik. Dia selalu menunggu orang yang mengalami suatu penderitaan dan menantikan pertolongan Tuhan. Jadi ya kebaikan Tuhan itu bagi hidup Yeremia, dia menghadapi suatu tantangan penderitaan yang sulit. Kalau kita baca mulai dari ayat 1 pasal 3 itu kan penderitaan yang dihadapinya. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cembuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam gelap yang tidak ada terangnya. Sungguh sangat sedih. Penderitaan yang dihadapi dia bukan datangnya dari Tuhan, tetapi dari orang-orang yang mencemburui dia, orang-orang yang memusuhi dia, orang-orang yang benci sama dia. Karena dia adalah suatu nabi yang menubuatkan tentang pertobatan karena kehancuran bangsa Israel. Latar belakang daripada kehancuran bangsa Israel, bangsa Tuhan, karena mereka tidak taat lagi kepada Tuhan. Maka murka Tuhan datang, tetapi bukan untuk membumi hanguskan saja, cuma hanya untuk pertobatan mereka. Tembok-tembok dari kota Yerusalem hancur, bait Allah yang di situ dihancurkan. Jadi orang yang menyimpang dari hadapan Tuhan, Tuhan itu bisa membuat suatu masalah di dalam hidup, tetapi bukan untuk mematikan dan menghanguskan, cuma supaya mengerti dan mengetahui bahwa itu rencana Tuhan untuk mengembalikan hidup kita kembali kepada Dia, untuk mengembalikan hidup kita. Enggak gudang pinang jol mana semai biru itu debata. Berkita mak. Gudang nang jol mana semai biru mida debata. Lomo-lomo nai pabain. Tokennya pabain on debata ma tu sibet na asai jora jone narohana kan. Dukko nai mana Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, tolong Tuhan. Ini nama kan. Angangku kimi mana hitir-hitir kan Tuhan ini. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, menerima pertolongan dan kasih setia Tuhan itu dalam hidup seseorang bukan hal yang murah. Gak mungkin datang ke gitu. Tapi harus ada jalan. Tadi disebutkan di situ harus tunduk dan rendah hati dan ada suatu pengharapan. Ada suatu pengharapan. Mula dong ke masalah adong harapanmu boleh batap ma pendengar Tony pasti ditolok kok. Alain ko daong ke pengharapan tado rendah hati kita dalam itu tu tendak tolongon na itu. Ikon adong dari rasa rendah hati dan pasrah kita kepada Tuhan, mengakukan pasti Dia akan menolong dengan kesabaran hati. Yang berikut, Tuhan kadang-kala mau membuat satu murka kepada manusia atas orang yang memberontak dari hadapan Tuhan. Itulah yang diratapkan oleh Yeremia di dalam kitab ini. Dalam bahasa Batak disebutkan adung, ya kan? Ya ada bagian mengaduk teh. Dan kita damu mengadung, songon itu ben, mulong na mate. Roma tu siakkan na tua-tua.
Iba mulus mengadung ma, ini makan, ya dukun mak, ama ya dukun, akka parsoryon na, akka sidangonon, akka sitaonon na dia dukun, tangis me, apa ini dukun, ilik kamu tuh ada ngeroi luna, iya kan, mengadung gimana, ada ngeroi luna kan, jadi sini Yeremia melihat, dia meratapkan, ada suatu ratapan bagi dia. Karena bangsa itu kena hukum. Karena bangsa itu kena murka Tuhan. Tetapi bukan untuk bertujuan mau membumi, hanguskan, menghancurkan. Ya dukun iba nama asa mula ngan bangsokon. Tu ada pendebata. Mula mana nasida tu dulu pendebata bertobat mana sida. Pengharapan disertai dengan kesabaran dan kerendahan hati serta penyesalan menjadi salah satu hal yang paling berharga yang dinyatakan melalui kitab ratapan ini. Pengharapan disertai dengan kesabaran dan kerendahan hati serta penyesalan menjadi salah satu hal yang paling berharga yang dinyatakan Nabi Yeremia di kitab ratapan ini. Saudara yang kekasih, penutup coba buka dulu Matius 11. Matius 11 ayat 28 hingga 30. Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Kita baca dulu sama-sama, kita membaca ya. 1, 2 ya. Kalau mendapat juga ketenangan, itulah kita gumuli. Ya, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku sesama yang letih lesu dan berbeban berat. Kita semua orang lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Disuruh kita belajar dengan dia dan memikul puknya atau salib. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun begitu. Nanti boleh renung-renungkan di rumah ya, kita baca itu. Karena ini tentang masalah, ini adalah tentang penghiburan, kata penghiburan tentang yang menghadapi dalam penderitaan. Kalau ada nanti kawanmu menderita itu, buatlah ini firman Tuhan, sama dia baca kawan, baca lain, baca itu, ini firman Tuhan. Kalau bebanmu itu bisa dengan ikut ini baca firman Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang berikan keselamatan bagi hidup kami hingga pada sore hari. Sementara kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu yang dialami oleh Nabi Yeremia, banyak mereka menghadapi cobaan dan tantangan dan pergolakan di dalam hidupnya, yang mendidik mereka tidak ada lagi pengharapan bagi hidupnya bisa keluar. Tetapi dia tidak lupa ya Bapa, tetap dia minta pertolongan di dalam hati, kerendahan dan ikhlas, karena Kau bisa berkuasa, karena kasih-Mu tidak berkesudahan bagi orang-orang yang meminta,
bagi orang yang datang kepadamu, maka itulah suatu pegangan hidup kami ya Bapa. Kami orang yang lemah, orang yang banyak tantangan, orang yang banyak pergumulan, dan orang yang banyak mengalami penderitaan yang bisa menimbulkan suatu penyakit di dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa. Begitu juga anak-anak-Mu ya Bapa, tolong mereka. Kasihani ya Tuhan, agar mereka terbangkit dari segala penderitaan yang dihadapinya. Baik penderitaan masalah di dalam perkuliahan, masalah di dalam pekerjaan, masalah di tengah-tengah keluarga. Berkati ya Bapa. Kami yakin dan pengharapan Kau bisa untuk menyelamatkan. Itu yang dialami oleh hamba-Mu Yeremia menjadi keyakinan bagi kami. Kuatkan kami ya Bapa. Bapa yang di surga, kami berdua seluruh warga jemaat-Mu ini, khususnya yang berkumpul di gereja-Mu pada malam hari ini. Berkati Bapa, sebentar lagi mau pulang, berkati mereka di jalan, tuntun mereka sampai ke rumahnya dalam keadaan sehat. Dan begitu juga kami yang ditinggalkan di tempat ini, berkati kami. Berkati seluruh orang tua kami dimanapun mereka, berkati segala pekerjaannya, berikan rezeki kepada mereka, agar mereka orang tuanya bisa untuk membelanjai segala keluarganya, khususnya anak-anaknya yang di sekolah, di kuliah di kota Medan ini. Bapa yang di surga, kami berdua buat seluruh saudara kami yang seiman, yang kena gempa di Tapanuli Utara. Mereka menghadapi suatu penderitaan akibat gempa. Rumah mereka rusak, gerejamu rusak, dan banyak lagi rumah-rumah yang tidak boleh lagi ditempati. Mereka menderita ya Bapa. Tolong Bapa, kasih-Mu mengalir kepada mereka dan berikan pertolongan dan kuatkan iman mereka, berikan kesabaran. Semuanya itu, kejadian itu ya Bapa, kami serahkan kepadamu. Kau tahu itu ya Bapa, karena Kau menciptakan dunia ini bersama dengan isinya. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Lindungi kami ya Pak, nanti mau tidur dan malam di tempat tidur kami masing-masing, agar kami menerima berkat untuk hari esok, melaksanakan hari pertama pekerjaan kami dimanapun kami bekerja. Ampunkan segala kesalahan kami hanya melalui darah anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.